Halo Cancer, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi ini adalah peruntungan 3 bulan ke depan untuk Cancer. Jadi apa yang akan terjadi sama kamu di 3 bulan ke depan ini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi kalau misalnya ngomongin soal zodiak, itu bukan hanya zodiak yang kamu ketahui yang risingnya aja, tapi kecocokan orang tuh beda-beda. Kalau ngomongin soal percintaan, ada yang cocok ke Moon, ada yang cocok ke Venus, ada yang cocok ke Sun sign-nya. Jadi tergantung. Kamu harus tahu secara personal si birth chart kalian tuh apa aja. Kalau kamu mau cari tahu, kalian bisa Google kalkulatornya, cara untuk menghitungnya atau cara untuk taunya tinggal googling si tanggal lahir, tempatnya di mana, dan jamnya. Jangan lupa jam lahir kamu, itu penting loh. Oke? Dan kalau yang aku bacakan ini, nanti aku akan bacakan dulu soal percintaan kamu Cancer di 3 bulan ke depan, baru nanti tentang money, finansial, dan karir. Oke? Oke, let's start. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ini aku buat emang lumayan lama ya. Jadi aku memang buat ini kayak dari 1 bulan yang lalu, 3 bulan ke depan seperti apa untuk semua zodiak. Dan Cancer kamu dapat paling terakhir. Jadi aku buatkan secara spesial. Oke. Spirit guide, angel divine power like God in goddesses, harmless in my ego so I can speak the truth, give information and protection to see through Cancer. Tell me about their love life. What will happen to them in the next 3 months? So disclaimer dulu, ini adalah general reading, energi bisa dan bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Oke? Dan kalau misalnya memang mau resonate dan diperuntukkan untuk kamu bisa book personal reading, kontaknya ada di bawah. Spirit guide, angel divine power like God in goddesses, so I my God so I can speak the truth, give information and protection to central people who have Cancer in their chart. Tell me about what will happen to their love life in the next 3 months. The first month, what will happen to Cancer? Ada the Queen of Wands, ada passion, gairah, ambisi, kekuatan, strong energy. Terus kalau aku lihat di sini ada strength, ngomongin stability, ada sebuah kestabilan. Kestabilannya ditentang dari kalau misalnya ya kamu berada dalam satu hubungan yang misalnya kamu punya pasangan deh, kamu kayak couplean gitu. Aku ngelihatnya datangnya memang dari pasangan kamu dan dari keinginan kamu untuk bisa membangun sebuah hubungan. Itu kalau misalnya aku lihat di sini ada sebuah keseriusan ya yang datangnya dari kamu. Let's see. Ada the Queen of Wands, the Strength, sama Knight of Cups. Aku ngeliat ada proposal. So yang single nanti akan ada yang ngedeketin kamu. Lebih jelas ya kalau aku lihat. Jelasnya tuh dalam arti gini. Dia datang tuh bukan karena kayak kode-kode, pakai kode-kode. Dia lebih jelas kayak I want to build something nih, kayak aku mau bangun sesuatu nih sama kamu, aku mau pacaran nih sama kamu, atau aku mau serius nih sama kamu gitu loh. Aku adalah melihat sebuah komunikasi, pergerakannya lumayan terlihat ya. Jadi ini bukan pergerakan cinta yang pergerakannya kayak cuma sinyal-sinyal aja gitu. Karena ada passion, stability, dan proposal, yang kulihat kamu bakalan deal sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada Leo, ada juga water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi yang kulihat di sini yang jelas adalah ada sebuah hal yang datangnya secara natural kamu sama dia. Let's see ya. Kalau yang single, aku bacain single dulu ya. Untuk yang single, aku melihat di percintaan kamu ada sebuah keberhasilan di cinta yang datangnya dari sebuah ambisi. Karena di sini kayak ngomongin strength itu dari diri kamu, to be honest, ada rasa ingin bebas. Nah, kamu akhirnya bisa mengontrol apapun yang ada di diri kamu, baik dan buruk diri kamu. Aku juga ngelihat ada sebuah momen dimana kamu akan bertemu sama seseorang yang memang
menginginkan kamu banget. Karena kalau Nine of Cups sudah pasti gesturesnya romantis. Kamu bakalan dealing sama orang yang romantis secara kata-kata dan secara pergerakan. Pergerakan dalam arti gimana dia ke kamunya, perhatian yang dia berikan. But also the Queen of Wands di sini ada ngomongin sosok orang yang penuh dengan passion. Aku lihat di sini strength-nya gede. Kemungkinan juga bisa dealing sama seseorang yang masa lalu. Tapi ini gak banyak dari kamu ya. Jadi ada beberapa yang dealing sama orang baru, ada beberapa dealing sama orang yang lama. Jadi dia lagi kembali lagi dalam hidup kamu. Karena dari segi ambisinya lumayan gede. Aku juga ngeliat di sini ada powerful energi. Aku tidak melihat ini energi kamu ya, karena kalau energi kamu kan energi water, Cancer. Tapi bisa cek summarizingnya, cuman ini lebih kayak ke fire, yang memang menggebu-gebu banget. Jadi pembawaannya dia strong banget. Dia bukan tipe orang yang pemalu kalau aku lihat. Dan dia bakal lebih jelas dan lebih terbuka ke kamu sama ke orang-orang kalau ya udah aku deketin kamu nih, aku sama kamu nih gitu. Cuman kalau aku lihat kalau untuk yang couple atau yang punya pasangan, aku ngelihatnya di sini ada sebuah kekuatan cinta antara kalian berdua, dan ini bakalan ada proposal, yang artinya ada sebuah tawaran untuk ke jenjang berikutnya. Oke, ini untuk bulan pertama. So, bulan kedua untuk Cancer, what will happen to Cancer? Spirit guide, angel of power, like guiding us, unless I go can speak the truth, give permission and protection to Cancer. Tell me about what will happen to them in the next 3 months. Ada satu orang yang dealing sama orang yang kayak kalau alisnya tebel gitu loh. Terus aku ngelihatnya kulitnya fair ya, kulitnya tuh putih, fair skin, gak tanning. Ini untuk segelintir orang aja ya. Ada the King of Ocean, Order, ada the Eight of Pentacles, sama ada the High Priestess. Oke, kamu bakal dealing sama seseorang yang memang lumayan strong energinya. Kalau kalian feminin, kalian dealing sama seseorang dengan energi yang lumayan mendominasi. Kalau aku lihat di sini play, maksudnya bukan dalam arti main-main ya. Dalam arti kamu harus tahu cara mainnya di situasi ini. Kalau tahu cara mainnya, kamu harus bisa tahu menempatkan diri seperti apa. Karena kalau the High Priestess ini saran buat kamu yang para feminin, kalau kamu harus bisa mengontrol sisi feminin dan sisi negatif. Kamu harus tahu menempatkan diri seperti apa sama orang ini. Kalau aku lihat juga kalau di sini ada sebuah Eight of Pentacle, ada achievement, ada sebuah keberhasilan lagi-lagi, tapi ini dibarengin sama order, sama sesuatu yang tertata rapi. Ibaratkan cara main kamu, cara kamu berinteraksi, cara kamu untuk memberikan kasih sayang, kamu harus tahu nih, bukan artinya kamu narik ulur, tapi memang harus tahu porsiannya gitu loh. Karena kamu dilihat sama orang yang strong tapi sensitif gitu loh. Dia kelihatan kuat, tapi dia juga orang yang kayak butuh cinta gitu loh. Ini untuk yang para single. Untuk yang para orang-orang yang punya pasangan pun, kamu harus tahu menempatkan diri seperti apa. Cuman di sini memang aku ngelihatnya ada sebuah cara untuk bisa kamu menaklukkan dia, atau kamu berada di situasi yang menguntungkan untuk kamu. Caranya dengan menggunakan intuisi. Kamu dealing sama seseorang yang intuisinya juga kuat. Aku lihat di sini ada banyak bisa dibilang support each other ya. Support each other tuh dalam arti saling mendukung satu sama lain. Skill yang kamu punya bisa dukung dia, kekuatan dia bisa mendukung kamu. Jadi ini vice versa. Kalau energi feminine kamu paling banyak, kamu adalah orang yang akan banyak diuntungkan dengan cara dilindungi. Kalau kamu masculine-nya gede, energi maskulin kamu besar, di sini kamu akan diuntungkan dari cara dia untuk melihat situasi. Jadi kreativitasannya dia akan terlihat banget dalam menjalin sebuah hubungan dan membangun sebuah hubungan, dan dia bakalan tahu nih effortnya dia bakalan terlihat jelas. Cara dia untuk berada di sisimu seperti apa. Aku ngelihatnya juga di sini banyak bisa dibilang energinya lumayan sama ya, the strength. Jadi banyak yang dealing sama seseorang yang di masa lalu, ini lagi keputar lagi. Jadi aku sarannya untuk kamu
Jika memang kamu berada di situasi yang sama orang yang sama, kamu harus approachingnya beda, harus bisa punya sikap yang beda. Karena udah terlihat kemarin yang kamu lakukan dengan cara kamu itu sesuatunya akan bisa ending atau sesuatunya akan memulai konflik yang sama. Untuk keluar dari konflik yang sama atau untuk keluar dari situasi masalah yang sama kan kita harus sikapnya berbeda ya. Apa yang kita tunjukkan juga harus berbeda, kata-kata yang kita ucapkan juga harusnya udah moving on, harus bisa lebih dewasa lagi gitu. Karena sisinya The High Priestess adalah dia nggak banyak ngomong, tapi dia tahu untuk bisa menempatkan diri. Aku juga ngeliat di sini untuk beberapa dari kalian emang milihnya buat stay single. Kenapa? Karena di sini kamu memprioritaskan diri kamu sendiri dibanding kamu memprioritaskan orang lain, which is good, bukan masalah. Oke? Aku bakalan lihat ke bulan ketiga. Tell me what will happen to Cancer in the 3 months ahead. What will happen? Ada The Hangman, Limbo. Ini masih ngomongin soal gini, kayak udah di ujung tanduk. Ada The Nine of Pentacles, Gratitude. Ada Two of Swords. Aku melihat kamu ada 2 pilihan. Jadi ada rasa kebingungan di sini karena ada crossroad. Ada momen atau poin di mana kamu tidak akan menjadi diri kamu yang sebelumnya. Jadi ada momen di mana kamu berubah. Apa yang kamu inginkan ke depan di percintaan pun akan berubah. Nah, akhirnya di sini ada defensiveness. Kalau kamu punya pasangan dan ini diperuntukkan untuk yang couple, ada sebuah tantangan. Tantangannya adalah nanti pola pikir kamu berubah, pola pikir dia berubah. Saat ada perubahan itu, yang tadinya nih kalian berdua mau es krim, tiba-tiba yang satu mau mobil-mobilan, yang satu pengen jajan semangka contohnya. Kenapa semangka? Yang satu mau mobil-mobilan, yang satu mau semangka. Kan itu sesuatu yang memang bertolak belakang dan beda banget kan. Itu sesuatu juga yang gak bisa ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Jadi aku melihat ada sebuah benar-benar crossing road yang berbeda banget gitu loh. Dan kamu pun akan kaget sama diri kamu sendiri. Kemarin kok aku maunya ini, sekarang saat sudah ke titik ini aku mau sesuatu yang lain gitu. Nah, di sini ada sebuah defensiveness. Ini bisa dua-duanya merasakan sakit hati atau salah satunya aja. Nah, saat ini tuh kalau ngomongin soal pagar kan, kalian berdua kayak bikin pagar satu sama lain yang akhirnya di situ akan create disdain atau akan membuat sebuah batasan. Karena yang aku lihat di sini kan di ujung tanduk ya. Kalau The Hangman itu karena dari sisi kalian berdua udah pasif lah, udah nggak tahu lah mau ngapain gitu loh. Usahanya ya udahlah gitu. Kenapa ini terjadi? Karena ada sebuah yang aku bilang, ada ego, ada sikap yang dilakukan itu aja. Jadi saat menghadapi situasi, bukannya kita berubah, kita berharap untuk si situasi itu berubah, atau kita berharap untuk sebuah problem itu nggak ada. Padahal problem itu akan selalu ada. Contoh kayak kalau makan cabai deh, cabai itu akan selalu pedes. Semakin kamu dewasa, kamu terbiasa makan cabai itu lama-lama nggak pedes kan. Nah, karena terus-terusan menghindar dari kecil sampai gede nggak mau makan cabai karena pasti pedes, ya saat digigit emang pasti pedes gitu. Karena ya itu cabai pasti pedes. Kitanya aja sendiri yang harus bisa beradaptasi. Ini ada rasa ketidakmauan untuk beradaptasi satu sama lain dengan situasi satu sama lain atau dengan sisi negatif satu sama lain gitu loh. Jadi karena aku lihatnya di sini energi passiveness, untuk kalian yang couple ada tantangan seperti itu, sarannya kamu harus mampu untuk bersyukur dengan apa yang kamu punya. Di tangan kamu ada sesuatu hal, di hubungan kamu ada sesuatu, harus bisa bersyukur. Saat kamu udah di posisi di mana kamu bersyukur, di situ kamu akan punya usaha untuk bisa membangun hubungan ini lebih harmonis lagi. Nah, untuk yang single, aku ngelihatnya yang tadi aku bilang, ada juga dari kalian yang malah memilih untuk lebih baik single karena lagi cinta banget sama diri sendiri. Akhirnya kamu pasif. Saat pasif itu malah makin banyak anugerah, makin banyak yang ngedeketin, makin banyak happiness, makin banyak yang cari perhatian gitu loh. Dan semakin banyak semakin bingung karena
Kalau kita banyak pilihan akan semakin bingung. Di sini ada Nine of Wands. Ada sebuah energi di mana kamu akan membuat pagar kamu sendiri, defensif sama orang-orang sekitar dengan kebanyakan dan keriuhan itu ya. Jadi karena banyak pilihan, aduh pusing nih, mendingan aku diem dulu gitu. Ada passiveness di bulan ketiga. Jadi aku lihatnya the outcome ya of the situation. Ada the High Priest. Ini kalau the High Priest itu kalau di tarot biasa European, ada sebuah perubahan drastis. Perubahan drastisnya di mana? Kalau aku lihat di keyakinan. Lumayan loh, ini perubahannya yang benar-benar bikin kok aku bisa berpikiran seperti ini, dulu aku nggak gini. Ada the High Priest, ini untuk yang couple, omongan soal getting married ada, obrolan untuk menikah ada, karena ada Two of Wands, vision about the future, sama the King of Swords. Di sini ada sebuah ambisi dari pasangan atau dari dirimu sendiri untuk merealisasikan si persatuan ini. Beberapa dari kalian ada hubungan yang memuncai perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan bukan hanya perbedaan agama ya, tapi kayak namanya kita meyakinkan sesuatu. Misalnya agama kamu sama pun keyakinannya beda, apa yang kamu percayain sama yang dia percayain beda, atau prinsip dari pemahaman agama kamu sama agama dia tuh beda. Ini lumayan jelas perbedaannya. Ada perbedaan adat istiadat juga soalnya. Di sini juga aku ngeliatnya ada sebuah perubahan yang jatuhnya, ayo kita mirroring di satu sama lain. Aku bercermin deh, kamu dari aku bercermin ke kamu gitu. Karena ada Two of Wands di sini, both vision and the future. Kalau misal aku sama kamu nih bersama dengan semua perbedaan kita, apa yang akan terjadi gitu. Nah di sini pasanganmu akan mempunyai ambisi yang lumayan besar, yang memang kayak oke, aku harus bisa merealisasikan apa yang aku inginkan. Dan ini ada sedikit paksaan gitu. Cuman kalau paksaan ini memang bisa dikontrol. Let's see. Untuk yang untuk yang single, aku ngeliat di sini ada kenalan lewat online via sosial media. But also aku ngeliatnya kamu punya pemahaman yang baru nih soal apa itu komitmen. Apa itu komitmen? Dan aku ngelihatnya kamu bakalan benar-benar ngerasa terlindungin sih. Cuman kalau di sini aku lihat jelas ya, untuk yang single ada dua opsi, dua pilihan berbeda. Yang satu orangnya memang orang yang tradisional, dia nggak neko-neko, orang yang nggak macem-macem. Yang satu lagi lebih kayak ke straight to the point, agak galak orangnya. Yang satu tuh halus, yang satu galak gitu. Oke, aku bakal lihat dari Oracle card what will happen. What will happen to Cancer with their love life, or what they need to know. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ini waktu yang aman untuk kamu dicintai, waktu yang aman untuk kamu jatuh cinta. Jadi harus apa ya? Kalau kamu menginginkan cinta yang dahsyat ya, yang kamu inginkan, harus berani buat open your heart, harus berani untuk terbuka hatinya, harus berani untuk jatuh cinta juga. Jadi saat kamu berani untuk menerima energi itu yang baik pun akan datang. Tapi kalau udah ada mindset dan ada negative thinking, yang datang akan negative thinking gitu. Yang datang akan energi negatif. Okay? Make the effort. Go ahead and make the great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi yang tadi aku bilang, untuk mendapatkan cinta yang dahsyat, kamu harus punya usaha. Aku gak melihat usahanya yang kayak untuk ngejar orang atau ngemis cinta ya. Ini lebih seperti usaha untuk bisa keluar dari ketakutan diri sendiri. Aku ngeliat diri kamu takut, jadi akhirnya kayak membangun sebuah tembok yang lumayan tebal, tinggi, jadi agak sulit orang lain masuk. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment.
Apapun yang terjadi di masa lalu yang bikin kamu trauma, ini harus berani buat dimaafkan. Harus belajar dari situasi itu, harus berani buat melepaskan. Jadi kita belajar buat memaafkan dan kita belajar buat melepaskan apapun yang ada di masa lalu yang membuat diri kita trauma. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Ini untuk yang love life sudah. Kalau kalian mau dibuatkan secara personal dan memang benar-benar ini untuk dirimu, kamu harus bisa book personal reading. Kontaknya aku cantumkan di bawah ya. Kita clearing dulu, baru kita move ke financial and career. Halo semua untuk yang career and financial situation for Cancer, Spirit Guide, Angel of Power, like cutting graces. My ghost who can speak the truth, give information and protection to Cancer. Tell me about their current and financial situation. What will happen to them in the first month? Jadi akan tetap ya aku buatkan untuk 3 bulan ke depan. Bulan pertama ada King of Pentacle, ada The King of Ocean, and then ada The Knight of Cups. Oke. Kalau kalian berada di sebuah perusahaan, ini perusahaannya lumayan oke ya. Maksudnya aku melihat ada sebuah leader kalian, atau kamu punya bos, atau kamu punya atasan yang memang sangat membantu, help banget secara financially, secara karir. Tapi kalau misalnya kalian bekerja untuk diri sendiri, congratulations di sini. Kalau ada the King of Ocean, sama aja kayak energi The Emperor. Kamu adalah sosok orang yang controlling everything. Jadi ini kartu ya bagus kalau misalnya kalian ada pengusaha ya. Jadi waktu yang bagus untuk membuka usaha atau bagus untuk expanding, memperluas atau memperlebar. Karena di sini kamu kayak percaya dirinya muncul banget gitu. Nanti aku lihat juga ada sebuah sosok energi yang membantu secara financially oke. Kalau The King of Pentacle kita ngomongin soal finansial itu udah pasti oke. The Emperor juga udah pasti oke. The Knight of Cups ini ngomongin soal kamu ngelakuin sesuatu base-nya dari hati. Jadi ini jangan lupa pakai empati juga ya. Cuman overall yang aku lihat, untuk kalian yang memang dari selagi nyari kerjaan, ini ada sebuah tawaran. Tapi kalau misalnya memang sudah mendapatkan kerjaan, ini ada sebuah kedudukan. Jadi yang this is the King of Ocean. Ibaratkan ocean adalah dunia. Kamu ahli di duniamu, ahli dengan apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan mendapatkan kedudukan. Jadi saran aku, untuk yang masih nyari, aku tuh bisanya apa? Coba cari sesuatu hal yang memang kamu mau dikenal itu jadi punyamu gitu loh. Oke. Terus di sini aku ngelihatnya juga ada kesuksesan di bulan pertama dibarengin sama kedewasaan. Cuman ini waktunya buat mendominasi ya. Jadi bulan pertama itu banyak hal yang akan mendominasi, terutama ke pekerjaan dan karir. Oke, ini balik lagi energinya maskulinnya gede banget ya. Tapi kalau kamu yang nonton adalah feminine, berarti ada sosok maskulin yang bakalan backing up kamu, bakalan bantuin secara financial atau secara karir. Oke, let's see. Aku bakalan lihat di bulan kedua tentang karirnya Cancer. Karir Cancer di bulan kedua ada apa? Kalau kalian yang lagi masih bingung tentang aku mau usaha apa, ini percaya diri aja. Jadi karena kalau konsepnya The Emperor, usaha apa aja, karena ada order, ada planning, itu bakalan terlaksana. Oke? Di sini ada Seven of Cups, possibility. Aku tahu kamu punya banyak mimpi, kamu mau ngelakuin apapun yang kamu mau, tapi kalau perlu diingat, harus lakuin satu-satu dulu agar gak keteteran. Kamu ini manusia. Kamu itu manusia, kamu punya fisik kita punya keterbatasan. Jangan sampai kamu overwork, jangan sampai kamu kayak mesin yang akhirnya mesinnya kepanasan dan akhirnya itu akan ngerugiin kamu sendiri karena waktu kamu terbuang untuk istirahat karena kamu sakit. Oke? Ini fokus sama kesehatan juga. Seven of Cups, soalnya mimpinya banyak. Jangan sampai kamu stuck sama mimpi aja, karena yang namanya mimpi tuh gratis dan indah dan enak. I know. Seru kalau mimpi. Tapi kalau misalnya kamu stuck di sini,
apa ya, kamu bakal nyesel karena kamu bakal menghabiskan waktu hanya untuk bikin planning. Okay, what will happen in the second month? Okay, ada the Eight of Pentacles and then the High Priestess. Okay, gunakan intuisi kamu dalam di bulan kedua ini. Banyak selain dari love life kamu, ada di karir juga. Di sini the High Priestess ini artinya di bulan kedua nanti, ini kan timeless ya, jadi walaupun aku uploadnya tahun 2021, tapi kalau kamu nontonnya di 2022, ini teraplikasikannya saat kamu nonton video ini. Jadi di sini di bulan kedua kamu ada energi the High Priestess, artinya ini saatnya kamu buat ngelatih intuisi kamu. Saat orang dilatih pasti ada sebuah ujian, ya enggak? Jadi pasti akan ada ujiannya di karir kamu. The Eight of Pentacles ini ada achievement. Jadi yang aku lihat gini, kadang orang tuh manusia saat ada di atas, saat punya keberhasilan, achievement, ada sebuah istilahnya lagi juara-juaranya gitu loh. Saat ada di juara-juaranya pasti ada godaan. Godaannya itu pasti yang buat terlena. Ini PR kamu, bisa terlena atau enggak. Saat kamu terlena sama godaan, kamu akan melepaskan apa, impian kamu apa, goal kamu apa gitu. Jadi kenapa ada kartu the High Priestess ini diminta untuk stay balance. Kamu harus tetap control your energy. Jangan sampai energi kamu itu akhirnya berat sebelah, akhirnya nggak balance gitu. Kalau kita ngomongin balance itu, kamu harus paham ya, di kehidupan ini tuh bukan hanya karir, uang, dan cinta. Ada banyak aspek-aspek lain dalam hidup ini dan semuanya harus balance. Ini tergantung kamu sendiri. What is your priority? Contoh ya, kalau aku sendiri prioritas aku kayak keluarga. Berarti ya aku tanamkan ya aku harus memprioritaskan keluarga aku dengan kasih waktu, kasih sayang dan segala macam bla bla bla. Itu kan aspek lain dalam hidup. Kamu juga harus tahu aspek-aspek yang penting dalam hidup kamu apa, yang primary itu apa. Nah, itu fokusin aja di situ. Saat fokus juga jangan hanya ke satu hal. Contoh, kamu hanya fokus ke keluarga tapi nggak fokus sama diri sendiri. Untuk semua itu kan harus terkoneksi ya. Saat semuanya balance, semuanya terkoneksi, everything will be okay gitu. Tantangannya akan bisa dilalui. Okay? Di bulan ketiga, what will happen to Cancer? The third month ada the High Priest, ada the Hierophant, ada the World, ada Regeneration. Kamu menjadi orang yang baru sih kalau misalnya di bulan ketiga. Jadi yang aku bilang soal temptation, ini ada the Vortex. The Vortex itu kalau misalnya di kartu deck tarot biasa, it's the devil. Jadi kalau kita konsepnya adalah di dalam diri kita sendiri ada sosok negatifnya, ada sisi negatifnya. Dalam arti gini, kita pasti punya hal yang bisa bikin kita terlena atau tergoda. Ada orang yang terlena dan tergoda sama harta, ada orang yang terlena sama love life, sama pria atau sama wanita. Ada orang yang terlena sama tahta, sama jabatan, sama popularitas. Jadi itu semua tantangan. Kalau kita terbelenggu sama hal itu, akan sulit lepasnya. Ini ngomongin soal hal yang kamu harus sacrifice. Jadi dalam hidup ini untuk mencapai karir yang kamu inginkan, pasti akan ada hal yang kamu korbankan. Nah, kamu harus tahu apa yang kamu korbanin. Jangan sampai kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Contohnya, jadi kamu kehilangan, you're losing yourself. Yang tadinya kamu jadi A, tiba-tiba jadi Z. Kalau untuk berkembang, it's okay. Tapi kalau untuk dari segi itu memang yang membawa kamu untuk melakukan perubahan itu adalah sebuah ego, itu akan menjadi terjebak gitu. So, di dalam pekerjaan, aku ngelihat ada too much work ya. Berada di dalam kumparan itu aja, iya. Jadi kalau aku lihat di sini banyak arusnya tuh tapi arusnya di situ-situ aja kan. Ibaratnya kita ngomongin lagi di lautan ya, contohnya. Apakah konsepnya itu sukses kalau kita berada di satu titik yang sama?
kan enggak. Yang namanya lautan kita explore. Ini dalam titik satu titik yang sama aja, tapi ini itu kayak memenjarakan gitu loh. Jadi kamu nemuin problem yang sama karena terjerumus ini. Kamu juga nemuin sebuah peluang untuk keluar dari permasalahan juga sama. Tapi aku ngeliatnya di sini memang lumayan ya tantangannya. Maka diri itu harus bisa gunain intuisi. So di sini di bulan ketiga karena ada the Eropan, untuk kalian lagi nyari kerja, ini ada sebuah kontrak. The world ini regeneration. Jadi roda ini berputar sama kayak kehidupan tuh berputar. Yang namanya the world udah pasti ngomongin soal dunia ada di tangan kamu. Kamu punya vision, kamu tinggal menuhin vision itu. Cuman aku lihat di sini dari energi alam semesta sangat membantu kamu ya. Secara financially, kalau aku lihat di bulan kedua sama bulan ketiga yang tadi aku bilang godaan. Contohnya di bulan pertama kamu financially oke. Bulan kedua, bulan ketiga itu kayak gini. Kamu kerja keras tapi contoh, aduh pengen sepatu nih gitu loh. Jadi tapi sepatunya gak dipakai, tapi kamu beli gitu loh. Cuma untuk memuaskan nafsu aja. Jadi harus hati-hati sama nafsu-nafsu. Jadi kalau kamu mikirin, aduh jangan-jangan aku akan kayak gini, terpenjara akan gini, enggak. Jadi kadang sesimpel as kita terlalu banyak shopping, kita terlalu banyak jadi impulsive buyer, atau kita sesimpel as kita overwork, jadi workaholic, yang benar-benar kamu ngabisin waktu banget, suka banget kerja sampai kamu gak bisa istirahat, gak bisa having fun gitu loh. Everything must balance. Having fun iya, koneksi sama yang di atas iya gitu loh. Jadi semua harus balance. Kalau tidak balance ya itu tanggungannya ini. Karena kalau misalnya ada the devil, energi lumayan condongnya memang pasti ke material things, dan itu kepuasannya hanya ke material things saja. Dan kalau kita udah condongnya kepuasan di material things, itu nggak bakal pernah habis. Karena udah pasti gini, kayak misalnya apa yang kamu inginkan tuh 10 juta, terus besoknya 100 juta, besoknya 1 miliar, itu kan numbers, itu nggak ada ujungnya, ya nggak sih? Itu sesuatu yang titik mentoknya itu nggak ada gitu loh. Saat kita sudah tergantung sama hal itu, kepacunya juga akan terus-terusan sampai kita nggak akan nemu di mana titik kita oke, aku tenang, aku happy, I'm done gitu. Jadi nggak ada di titik itu. Jadi harus hati-hati ya. Okay, so I'm going to give message dari Oracle card untuk kalian. Message for Cancer. At the end of tough cycle is approaches. Jadi kamu yang lagi struggling soal karir, struggling soal finansial, lagi usaha banget soal finansial, ini bentar lagi ada sebuah harapan atau secerca harapan yang akan menghampiri kamu, dan akhirnya kamu akan menghentikan sebuah siklus di mana kamu struggling itu, di mana kamu merana. Luck is on your side. Jadi di 3 bulan ke depan ada keberuntungan di tangan kamu. Ini gimana cara kita makainya? Beruntung aja, tapi kalau kita nggak bisa pakainya sama aja. Okay? Emotion are running high. Control your emotion. Jangan sampai percintaan kamu atau hal-hal yang jatuhnya menguras emosi atau memanipulasi sebuah emotion dan emosi itu bukan hanya marah. Yang namanya emosi itu banyak. Jadi jangan hanya terpatok kalau emosi itu marah ya. Emosi itu ada rasa sedih, gembira, rasa tenang, itu semuanya emosi. Harus bisa dikontrol. Jangan sampai yang tadi aku bilang percintaan mempengaruhi. Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misal kalian suka, kalian bisa komen dan like dan subscribe. Dan kalau misal kamu mau dibuatkan secara personal, bisa book personal reading. Ada linknya di bawah, nomor aku juga di bawah. Okay, see you in the next reading. Bye!